Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumara Diwijaya atau biasa dipanggil Umang. Nah, samping gue udah ada Om Heru Survival nih dan juga ada Kang Arya Sena. Nah, pada video kali ini kita cuma ngobrol aja Kang ya, ngobrol-ngobrol biasa terkait pengalamannya Om Heru dan juga pengalamannya Kang Arya. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, di depan gue ini ada HT ya. HT Bofeng UV82 Om ya. Dan ini pernah dites di Gunung Argopuro, jarak tempuhnya sekitar 16 km. Lebih. Apalagi ditambah antena adapter gini ya. Oh. Nah, ini teman-teman semua, HT ini merupakan alat komunikasi ya, terutama untuk pendakian yang jumlahnya mungkin bisa dikatakan jumlah personil banyak, dan walaupun jumlah personil kalian cuma 5, ini juga sangat butuh. Ini bisa kalian dapetin atau kalian beli langsung aja pantengin di IG-nya Om Heru Survival Fotografi atau menghubungi kontak di bawah video ini. Dan Om Heru juga punya YouTube channel Om ya. Yaitu Heru Survival Communication. Heru Survival Communication. Dari video ini langsung mampir ke YouTube-nya Om Heru Survival Communication. Kalau boleh tahu nih Om, YouTube-nya tuh ngebahas apa sih? Kalau YouTube gue lebih ke acara yang profil-profil YouTuber yang pernah wawancara gua, podcast. Sama itu explore misalnya pendakian gunung ya, istilah napak tilas lah. Napak tilas. Kalau cerita mistis nggak ada. Nggak ada gitu. Karena udah habis semua YouTube channel. Udah diborong. Nah, tadi udah kita kenal ya sama Om Heru Survival. Sekarang sebelah kiri kita nih yaitu Kang Arya Sena. Nah, Kang Arya Sena juga punya YouTube juga Kang ya, yaitu Arya Sena Cerita Pendakian. Dan Kang Arya Sena juga merupakan seorang penulis buku 1001 Kisah Pendakian. Dan teman-teman doain semuanya nanti akan segera rilis buku yang kedua. Tapi untuk kalian yang pengen order nih buku cetakan pertama, bisa Kang ya. Karena nanti di akhir bulan ready gitu ya. Bisa langsung hubungi kontak person di bawah video kali ini. Dan setelah nonton video ini, kalian juga langsung mampir nih, langsung serbu nih ke YouTube channelnya Kang Arya nih, yaitu Arya Sena Cerita Pendakian. Di situ banyak banget nilai edukasinya. Di situ yang suka horor-horor ada juga. Yang situ pengen belajar pengalaman ada juga. Apapun yang lo pengenin di Kang Arya ada. Oke, langsung aja nih Kang ya ke bagian inti nih. Bukan inti sih, kayak ngobrol biasa Om ya, Kang ya. Ngobrol biasa terkait ya pengalaman gitu kan, pengalaman. Pasti kita sepakat bahwa setiap orang mempunyai pengalaman berbeda. Betul. Kan gitu. Nah, pertama kali naik gunung nih tahun berapa? Untuk kamera dulu deh. Gue tahun 89. 89. Di gunung mana tuh Om? Kelas 3 SMA tuh ya. Pertama kali Gunung Gede, Pangrango, Salak. Oke. Waktu itu nggak ada kejadian mistis kan? Enggak, aman-aman aja. Aman-aman aja. Masih ABG. belum ikut Mapala belum, masih ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja, tapi di tahun 89. Tahun 89. Di Gunung Gede dan Pangrango Salak. Nah, kalau setelah itu ada channel lain di Gunung Rajapasa, bagi gue tuh bukan misteri beda ya. Ada misterinya ada, bukan misteri. Tapi nggak semua pendakian Om Heru tuh berujung mistis atau ada misteri kan Om ya? Ya enggak kan, itu kan karena yang gua alami itu kan karena hubungan sebab akibat. Oke. Gitu dong. Pasti teror itu ada karena ya mungkin gue nggak kena, teman gue kena misalnya dia melanggar pantangan, adat istiadat lah, dia buang sampah lah, ya mohon maaf membalut lah, mengotori tempat. Seperti itu. Dan di kehidupan nyata kita memang begitu memang. Ya lo buang sampah di rumah orang kalau nggak dimarahin. lo ngomong sama orang lebih tua, kalau nggak lo digampar gimana di sana gitu aja. Percaya. Iya aja. Di kehidupan kita sehari-hari nggak di gunung aja. Berarti kita harus sopan santun dengan orang lebih tua dari kita. Iya betul. Terus berarti harus jaga tata krama. Itu aja. Selama kita fine aja dan kita ini nggak ada itu. Aman-aman aja. Iya, tahun 2019 gua Gunung Prau ke Papandayan nggak ada itu. Nggak ada mistis. Karena udah rame gunung nggak ada jadi udah pada keusir tuh soket-soketnya. Tahun 89 gunung itu tempat jin buang anak itu. Buset. Gue 89 masih SD kelas 6 Om. 89 masih SD kelas 6 kita. Nah tadi Om Heru udah ya, pertama kali naik gunung tuh tahun 1989. Pertama tuh dia naik gunung Gede, Pangrango, Salak, dan nggak ada kejadian-kejadian di luar batas nalar. Oke, sekarang pertanyaan kita kasih ke Kang Arya nih. Pertama kali Kang naik gunung itu pada tahun berapa dan di gunung mana? Gua tahun 92 ya. 92. Itu pun sama Om Heru ke Gunung Gede. Saat itu sih
sebenarnya ada beberapa pengalaman yang bersifat goib lah ada. Cuman mungkin karena rentan waktu kejadiannya udah lama, gue mendeskripsikannya tuh agak susah gitu. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang cukup gue ingat dan membekas sampai sekarang. Yaitu pengalaman yang luar biasa ya. Karena memang awalnya tuh nggak niat naik om. Awalnya tuh justru niatnya camping. Camping, tapi karena di lapangan itu temen gue nih konflik, jadi kita naik berlima, 3 cowok, 2 cewek. Nah, yang satu orang ini nggak kebagian tempat di hati cewek, ya ngerti lah zaman itu ribut. Biar nggak dapet semuanya, timbullah ide naik gunung, gitu. Karena kalau di lokasi buper kan bisa aja lah, yang mojok berdua, yang ini gitu. Nah, supaya nggak ada yang dapat semua nih, temen gue akhirnya udah naik gede aja. Nah, karena situasinya panas, waktu itu gue juga pengen, ayo jadi. Nah, sebenarnya eksidensial, nggak sengaja, ya, tapi jadi ketagihan sampai sekarang. Iya. Nggak tahu tuh, kayaknya mengandung unsur apa itu gunungnya. Iya, kayak ada morfinnya itu. Nah, jadi itu ya, dari Om Heru tahun 89 di Gunung Gede, Kang Arya tahun 92 tapi sama juga di Gunung Gede gitu kan. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Om Kang, gunung yang paling berkesan selama dari tahun 89 ataupun dari 92 sampai sekarang tuh di gunung mana yang bukan mistis ya, yang bukan mistis. Bukan mistis. Ya kalau gue tinggal di Jakarta ya, untuk Jawa Barat ya, Gunung Gede karena itu baru pertama kali nggak pernah naik gunung ya. Itu gue pertama kali gue naik puncak gede itu, begitu itu gue asli tuh mungkin bilang putus asa. Gila ngapain ya? Mending gue pulang lah, ngapain lo, gila kurang ajar lo. Waktu itu ngajakin saudara gue, sepupu, itu mah Palaui, Kadesi. Lo kalau ngerjain gue kok, katanya jarak deket, ayo lagi. Itu kalau nggak salah waktu itu di Kandang Badat, bukan Kandang Badat, Kandang Batu, gue udah frustasi tuh. Udah frustasi, gue mau turun nggak? Jangan, naik, jangan lo naik. Sampai tas dibawain, tetap aja. Ya mungkin pengaruh juga karena mungkin kurang olahraga, ternyata nggak perlu. Akhirnya tapi begitu nyampe, langsung Terbayar gitu. Wow. Begini toh. Pas pulang juga tertati-tati udah kita robot. Pasti pegel-pegel kan, sampai nggak bisa mandi, sampai nggak bisa bangun tidur. Maksudnya pegel-pegel badan. Asli itu pegel, linu encok hampir 3 harian. Tapi setelah itu nagih gua. Nagih. Enak banget ya setelah emang di puncak. Bukan kita takluk, emang waktu itu masih ego ya. Udah gua takluk kan zaman itu. Zaman 89. Tapi setelah berapa tahun kemudian biasa aja itu. Oke, tadi Om Heru ya udah yang paling berkesan tuh di Gunung Gede. Berarti pas pendakian pertama kali kok. Pertama kali. Sekarang ke Kang Arya nih. Kang, gunung mana sih Kang yang paling berkesan nih Kang dari tahun 92 sampai sekarang tahun 2021? Mungkin kalau gua agak berbeda nih sama Om Heru. Kalau gue yang paling berkesan tuh Rinjani. Karena gunung itu semua ada. Hutan dapat, sabana dapat, ya, danaunya ada, puncak gersangnya ada. Intinya kalau gue bilang selama gue melakukan pendakian, tempat yang betul-betul mendapatkan tempat khusus di dalam hati gue tuh Gunung Rinjani. Karena memang luar biasa banget. Itu lengkap kalau gue bilang itu keindahannya. Kalau yang lain-lain ya tetap berkesan, tapi tidak seperti Rinjani lah kalau yang paling berkesan. Non mistis ya. Iya, non mistis. Nih, non mistis dulu nih. Soalnya samping kanan kiri gue nih mungkin udah terkenal lah ya. Mistisnya nih ada yang masuk tersesat, ada yang modul. Nah, sekarang pertanyaan ketiga mungkin agak sedikit mistis sedikit nih Kang. Selingan nyantai. Tapi ngomongnya nyantai aja, dan untuk teman-teman gak usah tegang nyalain lampu seduh kopi ya. Nyantai. Nggak ada kode horor, nggak ada. Nah, paling pengalaman berkesan nih Kang, Om, yang mistisnya nih Om, mistis ya. Kalau mistisnya ada, komedi horornya ada. Maaf kalau sekarang ya, yang gue bilang paling komplit. Itu Argo Puro. Kenapa gue bilang ada komedinya? Jadi di Sungai Kolbu itu, yang teman gue kencing, entah gimana
terus dia teriak, megangin, mohon maaf ya, alat vitalnya, guling-gulingan. Dia bilang ini gue, tapi mohon maaf nggak bilang, gitu. Pokoknya bilang burungku copot. Kan semua kan kaget. Tapi kenapa tidak berdarah? Ternyata dia bilang, ya kesurupan bukan kesurupan. Ternyata kalau lagi kencing ada nenek-nenek, kata dia ya. Tarik tuh barangnya, copot. Ibu kan, gue mau ketawa di tengah hutan Argopuro yang begitu ribut ya. ribut, cuma kita doang yang mendaki. Waduh, mungkin kan bercanda kan, gue kan film komedi kan. Akhirnya, lupa lihat, kan ada temen gue dua orang. Sana keluar tenda lo. Oh iya. Dilihat, diam, minum. Gemeteran. Oh, dibuka, barang komplit. Berarti mungkin pandangannya, jadi juga mungkin tidak permisi atau gimana. Mungkin kencing sembarangan juga. Itu gua mau ketawa tapi merinding. Gimana tuh? Tapi dia sendiri bukan bercanda, gemeter begini. Serius beneran ya? Ternyata barang komplit, unboxing, review langsung. Aman. Masa depan itu coy. Nah tadi udah Omero ya, jadi dia paling berkesan di misi saya itu Argopuro. Ada horor komedinya juga ya tadi. Ada yang nyabut nih ya. Horornya juga ada. Horornya juga. Menembus dimensi juga di Gunung Tambora ya. Di Argopuro ya, yang kerajaan itu ya. Iya. Sekarang kita ke Kang Arya nih. Kang, pengalaman atau paling berkesan nih kayak mistisnya nih Kang. Tapi santai aja teman-teman ya. Mistisnya yang paling berkesan sampai sekarang nih Kang, dari tahun 92 sampai 2001 di gunung mana tuh Kang? Iya, ngikutin konsepnya Mas Heru tadi ya. Kalau gue di Merapi. Karena waktu itu gue bohongin Mbah Marijan. Orang tua dibohongin. Ya ini mohon maaf ya. Iya. Ini kelakuan kita remaja. Soalnya kita berpikirnya jauh-jauh dari Jakarta, skill ada, ya teknis ada, ya, terus kemampuan orientasi medan punya. Karena merasa ya waktu itu kita merasa bisa, akhirnya omongan beliau ini di depan beliau sih kita enggak aja, tetapi di lapangan karena ego ya, mungkin masih muda, ego waktu itu masih umur 20 tahun, kita justru mengabaikan. Dan di dalam pendakian itu benarlah kita bertemu hal-hal yang dikhawatirkan oleh almarhum Mbah Marijan, seperti bertemu dengan Banaspati di Ngemirboyo, terus ketemu dengan tokoh pewayangan yang tadi. Nah, pokoknya intinya ya horor tapi kocak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Itu Merapi berkesan banget. Ya. Karena betul-betul kalau gua teringat sosok Mbah Marijan itu ya ada rasa berdosa juga, ada ketawanya juga. Kok bisa-bisanya gitu ya. Bang. Kita bohongin, kita nggak ke puncak. Anehnya beliau tahu. Beliau tahu persis, bahkan detailing yang kita lakukan selama kita di atas itu beliau ngerti. Itu betul. Luar biasa itu. Jadi kejadian itu jelas membekas sampai detik ini di dalam ingatan gua. Oke. Ini kan menanggapi komentar nih Om ya Kang, bahwasanya kok Om Heru dan juga Kang Arya yang mengalami kejadian yang puluhan tahun lalu gitu kan, kok teringat, kok masih ngebekas, kok sampai detail gitu. Itu menurut Om Heru dan juga Kang Arya itu seperti apa tuh? Jadi begini, kalau kenapa gue cuma ingatan gue cuma sepotong, jadi kan nggak lucu lah kalau gue cerita, Mang di pos ini gue digangguin, nyata temen gue udah sembuh, ya udah gitu aja, ya nggak lo, ya paling cuma 10 menitan kita cerita. Jadi sebelum gue cerita ini, gue memang harus konfirmasi dulu dengan teman-teman gue. Jadi yang dari sudut pandang lo gimana, dari sudut pandang lo gimana, agar gue rangkum dan gue bisa bercerita seperti itu. Karena nggak semuanya gue inget, apalagi pos-pos kan gue pasti lupa. Yang paling yang inget yang pos-pos yang khusus kayak misalnya Cerme, Batu kuburan kuda, penghasilan kayak gitu-gitu. Cuman kan yang lainnya kan nggak mungkin gue ingat semuanya. Jadi juga ada beberapa juga teman-teman gue juga gue ini rahasia samarkan namanya untuk menjaga privasi mereka juga. Dan mereka juga setuju juga ini dia akan ceritanya, dan juga nanti mereka juga akan bilang ya kalau channel lo jadi ya bolehlah kita cerita di channel lo gitu. Jadi nggak semuanya apa ya gue inget tuh enggak. Jadi gue rangkum baru bisa bercerita seperti itu. Berarti daya ingat orang kan pasti punya porsi masing-masing ya Om ya. Jadi Om Heru ini mendapatkan cerita juga
konfirmasi dulu ke temannya. Iya. Jadi gini loh gitu kan. Jadi Iya. gini barulah Om Heru menceritakan gitu Om ya. Iya, secara komplit dan dan detail. mereka juga maksudnya menyetujui Om Heru Iya. untuk bercerita untuk diangkat Iya. ceritanya ya. Iya, seperti Ya itu. sampai akhirnya namanya privasi, tapi dia menyetujui Om ya. Iya. Oke. Dan juga ini Mang, kalau untuk sekarang ini gue jadi mulai belajar nulis dari Kang Arya. Oh, iya. Karena waktu itu di Kang Arya bilang, Oke. tulis apa kamu tulis. Jadi lo nggak usah bikin paragraf atau bahasa bagus, lo tulis aja. Tulis aja dulu. Tulis aja tentang pengalaman lo, kan nggak semungkin semuanya lo ngomongin tuh ingat semuanya. Mungkin dari lo tulis mungkin ada yang ingat gitu kan, jadi lebih detail. Ntar mungkin ada literasi dari Google atau segala macam. Nah seperti itu. Nah sekarang gue mulai lagi nulis. Emang sih nggak seharian, enggak, kadang gue capek, boring, gue ke sekre, ngopi lagi, mungkin dapat inspirasi dari teman gue, nulis lagi nyambung. Gua 2 hari nonstop enggak. Nah ini Arya Sena inspirasi buat gue untuk nulis. Oke. Alhamdulillah. Doain teman-teman Om Heru segera keluar bukunya. Amin. Jadi ada nih 1001 kisah pendakian, ada lagi Hero Survival. Wih, dia tunggu Mantap. sih. Doain nih komen sampai banyak komen. Nah, sekarang ke Kang Arya nih Kang, menanggapi komentar-komentar mungkin ya untuk memverifikasi lah Kang, kok bisa ingat kejadian-kejadian saat itu sampai detail sampai kayak gitulah. Seperti yang tadi Mas Heru sampaikan ya, dan lo sampaikan sendiri bahwa setiap orang tuh punya ingatan yang berbeda. Nah dalam kasus ini gue sedikit berbeda dengan Om Heru. Alhamdulillah itu gue memiliki ingatan yang cukup kuat. Karena dalam pelajaran gue, sewaktu gue SD, SMP, SMA, yang paling bagus itu mata pelajaran sejarah. Bahkan sampai 10 di rapot itu. Saking setiap ulangan itu nggak pernah salah. Jadi kalau pelajaran sejarah itu kan kayak dongeng ya. Iya. Iya. Jadi kalau gue dengerin cerita guru gue nih sedang bercerita tentang sejarah, itu bisa dibilang setiap kata itu gue inget. Tuh. Jadi gue pun kalau mau belajar, kalau gue baca malah nggak nempel. Tapi kalau denger omongan orang itu bisa teringat, bisa dibilang 80%. Nah dengan kejadian-kejadian gue, selain gue punya catatan kecil, jadi dulu gue tuh kalau naik gunung mesti sampai rumah gue tulis, walaupun catatannya sekarang tinggal sedikit, ada Kang masih nggak banyak ya, hanya pendakian Semeru dan beberapa pendakian itu emang gue bikin catatan kecil. Terus yang ketiga, gue tuh hobi nulis. Nah bener kata Om Heru tadi ya, kata Mas Heru, kalau kita nulis ini sesuatu yang terlupa itu ketika kita sudah memasuki dimensi peristiwa yang pernah kita alami, kalau kita tuliskan itu beda sekali dengan kita langsung kayak gini ngomong. Iya. Karena kita memasuki apa ya, kita punya dimensi tersendiri, ingatan kita itu bisa mengalir. Jadi sesuatu hal yang terlupa, ketika kita ingat satu bagian di dalam pendakian, terus kita tuliskan, maka bagian-bagian lain yang missing ya dengan sendirinya akan teringat itu. Itulah yang membuat gue akhirnya menjadi ingat dengan kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman gue selama gue melakukan pendakian. Ditambah lagi juga gue juga kadang-kadang konfirmasi juga sama temen. Iya. Karena apa? Tentunya versi gue tidak akan lengkap kalau gue tidak bertanya sama teman-teman gue. iya. Oke. Jadi kayak gitu. Hampir sama lah, cuma beda sedikit. Beda sedikit. Iya. Jadi pertama awal nulis tuh Kang Arya gimana tuh Kang? Gue ya itu dari dulu emang gue nulis aja. Nulis aja apa yang ditulis ya? Apa yang pengen gue tulis itu gue tulis. Saat itu kan gue masih SMP, SMA, masih belum ada ilmunya ya. Ini berkembang setelah gue kuliah, karena di kampus kan dapat pelajarannya ya, PB1, penulisan berita, penulisan berita 1, penulisan berita 2. Akhirnya gue sering bikin artikel karena memang di kampus gue tuh bisa dibilang tugasnya tuh artikel mulu. Soalnya berhubungan dengan jurnalistik. Iya. Nah disitulah baru kemampuan menulis gue terasa. Sampai akhirnya jadi jurnalis, jadi kontributor di 2 media besar, terus terakhir di majalah kecantikan. Dan kesini-kesinian akhirnya karena nggak mau bergantung lagi sama, nggak mau kerja sama orang lah, gue bikin fanpage. Nah, di situ fanpage isinya tulisan. Setelah cukup banyak terkumpul, gue jadikan buku. Insya Allah akan banyak buku yang lahir setelah ini. Amin. Kang Arya nulis, Om Heru fotografer. Ini cakep banget sih kalau di komen ini. Sumpah ya kan. Subhanallah, luar biasa. Subhanallah, ya. ini Kang Arya kan yang nulis, Om Heru yang motret. Nah pertama kali Om Heru kan sebelumnya fotografer Om ya.
Iya, emang fotografer. Fotografer. Nah, Sampai sekarang. itu di tahun berapa pertama kali tuh? Kali motret. Motret, betul. Sebenarnya dari SMA sih udah mulai, cuman kan masih kamera-kamera pocket, Iya. ya kan. Terus begitu naik gunung masih kamera pocket, terus nggak lama kemudian ada gue punya orang tua gue ada kamera gue pakai, dan mulai film kebakar segala macam. Ya gitulah. Masih Backgroundnya film- beda-beda nih, seru nih. masih kamera analog gitu Iya. kan. Nah, kenapa gue pas gue naik gunung, aduh sayang banget ya kalau pakai kamera pocket begitu, ada kamera itu sangat puas banget. Disitulah gue benar-benar menekuni dunia fotografi. Sampai akhirnya gue mengikuti beberapa fotografer yang spesialis di gunung, sampai gue jadi asistennya. Iya. Jadi pas belajar gue pikir tinggal apa ya, nggak tahu, gue jadi kuli suruh bawain tripodnya sama satu tas isi kamera semuanya. Iya, dan gue sangat terima kasih kepada yang karena lagi gunung Kawak nih, Om Don Hasman. Nah, gue belajar sama dia. Oh, oke. Sama dia. Jadi nggak jadi langsung fotografer, jadi kuli dulu. Karena kalau kita ini belajar mesti dari bawah. Iya. Seperti itu. Berarti- Lambat tahun ya, lambat tahun akhirnya gue banyak bekerja di beberapa majalah freelance gitu. Sampai ya akhirnya pernah cerita juga di Gunung Sumbing mati suri itu. Pertama kali gue foto prewedding. Astaga. Prewedding itu. Ampun. Prewedding Iya, di gunung. di Gunung Sumbing pertama kali. Gimana bawah itu? Ada loh, gue pernah Ada ya, cerita di foto-fotonya lah ya. Gunung Sumbing. Oke. Iya, pertama kali. Berarti Om Heru tuh pertama kali nyoba-nyoba foto tuh otodidak ya? Otodidak. Sama juga sama Kang Ar ya otodidak juga nih. Iya. Nulis-nulis yang biasa nyerap sejarah sukanya Kang ya. Iya, betul. Tapi dia Pelajaran sejarah. itu kan ketika SMP atau SMA kan? SMP, SMA. SMP SMA kan belum ada apa ya pelajaran menulis lah ya, Belum cuma ada. lisan dari guru udah gitu kan, ilmu-ilmu ya. Ada sih mengarang. dulu. Mengarang, ya, oke, Ada mengarang. pelajaran. Itu gue seneng banget kalau ada pelajaran mengarang itu. Berarti mereka nih teman-teman gitu ya, belajar nggak sesuai dengan apa ya, bisa dibilang otodidak ya, Otodidak. sesuai keinginan, dan insya Allah ketika keinginan kalian muncul akan terus mengalir tuh Kang ya, Om ya. Betul. Iya. Terus Iya. terasa yang tadi Om Heru dari bawah bawain tripod gitu kan, sampai sekarang dia bisa motret. Tadi Kang Arya nulis, nggak tahu, yang penting tadi dia kan pertama itu manajemen perjalanan Kang ya, Betul. bahwa Tulis naik gunung aja. ini tulis aja dulu, pas sampai rumah dibikin blog, naikin ke fanspage, bisa jadi buku kan gitu. Om Heru juga sama, motret ikut pameran Om ya, gitu kan. Jadi benar-benar dari bawah semua nih ya, iya. bawah semua tuh background masing-masing nih mempunyai background yang berbeda. Sekarang kan naik gunung kan sekarang fashion. Iya. Kita mungkin sebagian teman-teman juga sepakat gitu bahwa sekarang itu naik gunung adalah fashion. Kalau dulu nih kita flashback ke tahun 90, yang naik gunung kan cuma backgroundnya adalah pencinta alam gitu kan, yang udah melakukan pendidikan dasar gitu Iya, kan. iya. Sekarang kan fashion nih. Iya. Dan untuk menanggapi angka kecelakaan di gunung yang semakin tinggi gitu kan Kang, terlepas dari bahwa tahun sekarang ini kok kenapa angka kecelakaan di gunung tinggi, orang populasi makin tinggi kan gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua nih Kang, Itulah, karena seperti tadi, karena ini udah jadi gaya hidup ya. Karena udah jadi gaya hidup, tentunya banyak sekali yang dia tidak mengingat bahwa ini adalah kegiatan beresiko. Kebanyakan yang dikejar itu hanya instastory ataupun dokumentasi Iya, lah, iya. atau mengikuti tren aja, terus mengabaikan SOP. Bahwa kegiatan ini seakan-akan kegiatan kayak ke mall aja atau ke taman. Tidak seperti itu Ferguson. Ini kegiatan iya. Ini kegiatan penuh resiko di lapangan. Di suatu tempat yang tidak biasa, di mana tubuh kita akan menghadapi tekanan yang berbeda, tekanan udara, begitu juga tekanan fisik, ya. Situasi juga berbeda, di mana semua hal yang tidak kita temukan di kota besar itu ada di gunung. Tentunya membutuhkan teknik, nggak hanya sekedar naik, karena naik gunung itu butuh teknik, nggak usah naik gunung deh. Kita di rumah nyuci piring aja butuh teknik, supaya apa sih? Supaya aman tuh piring agak pada pecah. Apalagi ini naik gunung. Nah, jadi tolong jangan disepelekan lah. Oke, gunung ini punya Tuhan, punya negara. Sok aja, silakan aja lu mau naik gunung mana kek. Tapi tolong lengkapi teknik kita, ya, supaya kita kalau di gunung ada apa-apa nggak kayak apa namanya ayam kehilangan induknya, bingung.
kita udah siap dengan teknisnya. Kalau situasi seperti ini kita punya ilmunya. Ya, masalah hasil itu Allah yang punya. Tetapi kita juga harus berusaha, jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, kira-kira gitu. Angka kecelakaan yang tinggi ini kalau gue lihat karena kebanyakan mengabaikan itu SOP. Safety-nya lah ya. Safety-nya paling enggak lah. Wah, sekarang kan gampang Om ya. Tinggal buka Google, Iya. baca, betul. mountaineering, mulai dari hill walking, scrambling, rock climbing, dan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen logistik, manajemen mental, manajemen fisik itu kan ada gampang. Tinggal dibaca, dipahami, gali literasi, berusaha sebaik-baiknya. Di dalam pendakian banyak kasus cuman ngejar puncak, teman ditinggal, bahkan ada yang sampai meninggal. Masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Bro, kita naik berenam, usahakan turun berenam. Seperti gue bilang tadi, dalam pendakian itu kita mata rantai hidup yang harus saling menjaga, melindungi, dan bekerja sama. Puncak itu bonus, karena tujuan utama dalam pendakian adalah kita naik selamat dan turun dengan selamat, dengan membawa nilai-nilai yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk sekedar majang foto, eksis, ataupun saling bersaing mengejar ego kita masing-masing. Ini mohon maaf ya kalau misalnya nggak berkenan, tapi itulah kira-kira untuk mengurangi kecelakaan gunung sebenarnya yaitu kita persiapkan. Memang hidup mati Allah yang punya, tetapi kita tetap harus berusaha. Ya, itu kira-kira. Kalau untuk Om Heru nih Om? Kalau menurut pendapat gue tuh sama dengan Kang Arya. Jadi kalau dulu kan gue naik gunung itu, kalau sekarang kan Instastory segala macam. Iya. Dulu karena gue udah senang foto, gue lebih senang tuh foto pemandangan. Jadi untuk foto-foto gue rame-rame itu jarang. Iya. Terus juga kenapa sih sekarang kok yang naik gunung banyak yang hilang, tersesat, bahkan sampai kecelakaan meninggal gitu ya. Ya mereka tidak punya ilmunya, bukan ilmu kebatinan ya, bukan. Ilmu jadi Basic lah ya. iya basic, cara biva, Segala macam. cara macam-macam lah. Itu kan banyak dipelajarin, kalau sekarang udah gampang. Nah Iya. itu mereka kadang-kadang mengabaikan. Terus mereka juga ada masuk lewat jalur ilegal, terus tidak melapor. Mereka juga bingung. Jadi jangan salin gunungnya, gue nggak setuju. Iya. Jangan salin rangernya, nggak setuju gue. Karena banyak kecelakaan di gunung itu ya dari pendakinya. 80-90 ya, 80-90% human error. Human error. Human error. Human error. Seperti itu. 90%. Ya 90% malah. Malah ya. Iya, lah, memang kalau kita lagi naik mendaki gunung itu memang stamina kita lagi tinggi-tingginya, kalori yang kita bakar. Tapi begitu turun kan pengen cepet-cepet nyampe ke base camp, akhirnya berlari. Iya lari. Ya kan, akhirnya berlari, pengen cepet-cepet akhirnya kepleset jatuh, entah di mana kabut ditembus, harusnya kabut ada kabut diam aja. Mereka kan tidak tahu seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang memang mesti pakai komunikasi. Iya. Ya, jangan bilang wah nanti ke ini, nanti gunung ini angker ya. Enggak, kalau selama kita positif, Ya. Positif. iya kan, terus perut kita terisi, ya kan, tidak asam lambung kena asam amino, tidak ada aura negatif itu masuk. Secara biologi Om ya. Iya, naik juga kita berdoa, turun juga berdoa. Ya, tadi sama seperti Kang Arya bilang, naik berenang turun berenang. Itu di tentara ada teorinya, ada intinya loh. Jangan meninggalkan teman kamu dalam keadaan terluka di medan pertempuran, harus dibawa pulang. Entah gimana pun caranya. Ya seperti itu. Bahkan jenazahnya pun kalau bisa harus dibawa pulang. Mau pulang. Nggak boleh. Nah itu sekarang, mungkin sekarang ini Kang ya, itu namanya jiwa korsa masih kurang kalau gue lihat. Betul, ya. karena nggak ada korsanya emang Bang, karena nggak dapat pendidikan korsa. Kalau kita kan dulu punya korsa. Korsa. Jadi jiwa korsa itu emang penting banget dalam setiap pendakian itu. Nah mungkin teman-teman nggak tahu nih Kang, Korsa ini apa sih gitu kan? Korsa itu persatuan. Persatuan ya. Istilahnya istilahnya kesetiakawanan. Korsa itu kesetiakawanan yang terikat di dalam sebuah peraturan. Ya, masing-masing organisasi punya ya, peraturannya, tapi jiwa korsa itu adalah kesetiakawanan. Pokoknya susah senang sama-sama. Itu korsa itu kayak gitu. Itu semangat korsa ini kayaknya udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Iya, karena banyak banget kasus itu ditinggal. Kebanyakan mayoritas ya 80% lah Kang ya. Iya. Mayoritas Banyak gue lihat berita-berita di YouTube. Cewek ditinggal, cewek itu nggak pernah naik gunung. Iya. Kita naik ke atas, orang udah hilang. Iya, benar. Banyak. Gila itu. Kacau. Kan? Terus ada juga pernah gue lihat yang apa di Gunung Lawu kan. Kenapa sih kok mesti divideoin?
Oh iya itu yang Kenapa anak itu viral, nggak ditangkap itu? Iya, iya. Akhirnya besoknya kan ditemukan ada hipotermia dan meninggal. Kan kalau udah ada ilmunya kan ngerti om itu hipotermia apa Anak itu enggak. diamankan si pendaki itu. Kan soal yang aneh ya. Iya, iya. Dia bungkus jaketnya Jaketnya di diranting. keranjang dada. Iya, Kan aneh, ngebus ditangkap aja ranting. itu anak. Iya, kalau dia tahu ya. Jadi kalau misalnya gua ada di Gunung Laut itu bisa gua gamparin tuh. Ya, mohon maaf ya. Iya. Iya. Hmm. Ngapain sih diituin gitu loh? Kenapa nggak diamanin? Iya, dan banyak kan hipotermia nih Kang ya. Ada yang mungkin yang nggak tahu kan hipotermia tapi sangatnya kesurupan. Orang lagi kedingan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah bukan dikasih sleeping bag. Karena itu ya hipotermia sama kesurupan tuh beti. Iya, iya. Cuman perbedaan mencoloknya tuh di tenaga aja gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu nih antara kesurupan sama hipotermia. Kalau orang hipotermia memang betul dia kehilangan kesadaran, tetapi dia tidak punya tenaga, dia lemah sekali. Kalau orang kesurupan dia kehilangan kesadaran, tapi tenaganya Iya. bisa 200 kali lipat. Iya. Sama ngaconya. Cuma tenaganya beda. Iya. Pokoknya karakteristiknya tuh kalau emang paham ya, kalau emang lu belajar nih ya. Ya, karena segala sesuatu kalau kita nggak belajar, itu kita benar-benar nggak tahu. Kalau ada yang seakan-akan ngerti itu namanya sok tahu. Iya. Dari mana bisa tahu kalau nggak belajar? Iya. Nah, kan gitu. Kita bisa tahu karena kita belajar dari orang-orang yang terlebih dahulu tahu. Jadilah kita tahu seperti mereka. Sehingga kita bisa, kalau kita tahu kan kita bisa antisipasi. Ini kan bahayanya seperti ini sekarang, Mang. Terus nih, mohon maaf nih, gue mau tambahin. Gua sama Om Heru cerita angker-angker. Itu bukan buat nakut-nakutin lu, tau nggak? Iya, betul itu. Tetapi ini mohon maaf ya. Ini anak-anak muda yang pada kalau ngomongnya suka pada gue pengen sendilin-sendilin gitu. Hah? Bro, kalau semua orang bisa lihat setan, itu namanya bukan dunia. Sekarang lu di rumah aja, keluar dari satu lubang yang sama. Kemampuan lu tuh sama adek lu, sama abang lu itu pasti berbeda dalam semua hal. Jangan kan itu, nih sidik jari aja nggak ada yang sama. Jadi kemampuan manusia itu beda-beda. Gua sama Om Heru cerita serem supaya lu pada ngerti bagaimana bersikap di gunung, belajar dari pengalaman gua orang, ya. Bagaimana lu menyikapi situasi yang gua hadapi. Kan lu enak tinggal denger pengalaman dari gue sama Om Heru, tinggal lu pelajarin. Kalau lu ketemu suatu saat peristiwa yang gue ceritakan berdua sama Om Heru, lu udah nggak kaget lagi karena oh iya waktu itu Om Heru cerita begini-gini penanganannya. Oh, selalu ada hukum sebab akibat. Oh, selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Nah, lu kan enak tinggal belajar dari pengalaman orang. Tahu nggak? Makin tinggi usia, itu makin banyak pengalaman yang kita rasakan. Makin jauh berjalan, makin banyak juga yang kita lihat. Jadi kalau kita baru sejengkal, nggak usah aneh-aneh lah. Gua pun sama Om Heru masih belajar sampai detik ini. Ya, nggak ada tuh kita nggak belajar. Justru kita bercerita, habis cerita kita apa? Kita introspeksi lagi kejadian itu. Apa sih yang kurang? Apa sih pesan-pesan yang bisa gue sampaikan kepada generasi muda supaya seandainya mengalami situasi yang seperti gue alami, mereka dengan mudah mengantisipasinya. Tidak seperti gua orang yang harus keluar keringat segede-gede jagung mengantisipasi kejadian yang saat itu kita alami karena betul-betul masih miskin pengalaman. Iya. Kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan ya bahwa cerita dari Om Heru maupun Kang Arya ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua, tapi ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Betul. Gitu ya. Diedukasi, betul. Bukan berarti Om Heru ceritain Gunung Tambora misalkan, Kang Arya Gunung Argopuro. Jadi seakan-akan yang naik Gunung Argopuro atau Tambora ini malah sedikit enggak Kang ya? Enggak. Tapi justru itulah. Jadi biar apa ya? Belajar dari pengalaman seorang kan gitu Iya. lebih bagus. Itu lebih enak Lebih kan. enak, ya. Seandainya nanti mengalami udah nggak kaget lagi. Walaupun nanti caranya berbeda ya terserah karena tiap orang masih punya passion yang berbeda kan. Oke. Nih sampai sini aja dulu teman-teman semua pada video kali ini. Gimana misalkan gue naik gunung nih sama Om Heru dan juga Kang Arya. Wih, mantap. Gimana tuh? Boleh, boleh. Banyak komen, langsung kita scan ya. Gue ngajak Om Heru juga Kang Arya naik gunung bareng nih sambil podcastan ya sambil Nampak tilas lah. nampak Ya, tilas lah ya betul. gitu. Komen sebanyak-banyak misalkan setuju kita berangkat. Boleh. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman semua sekali lagi ingetin ya bahwa dari nonton video ini langsung mampir ke YouTube-nya Om Heru yaitu Heru Survival
communication. Dan di depan gue ini ada HT. HT ini sangat berfungsi sekali untuk teman-teman semua yang melakukan penggiat alam bebas, entah itu pendakian, entah itu caving, entah itu susur goa gitu kan. Soalnya HT ini adalah alat komunikasi yang mungkin untuk meminimalisir lah ya Kang ya, untuk resiko-resiko gitu. Iya, Memang ketika kita melakukan pergerakan ke alam bebas, resiko kan selalu muncul gitu kan. Selalu ada. Selalu. Nah, itu kan ada 2 resiko faktornya, ada subjective danger dan juga objective danger gitu kan. Tapi faktor resiko ini kita bisa minimalisir. Kalau kita Gimana berilmu, sih gitu kan? Ya tadi disinggung sama Meru juga Kang Arya. Kita harus siapin dulu nih gitu kan. Amunisinya, basicnya kita tahu dulu nih gitu. Jangan seakan-akan kita belum pakai baju, kita langsung keluar rumah kan gitu. Iya, gokil. Dan langsung dari video ini Kang Arya juga punya YouTube channel yaitu Arya Sena Cerita Pendakian. Di situ di channel Kang Arya mengulas beberapa pendakian Kang Arya yang ada mistisnya, ada nilai edukasinya dan juga ada komedinya. Pokoknya komplit dari situ. Jadi kita memang mungkin gue juga sepakat bahwa kita tuh belajar dari pengalaman seseorang yang tadinya naik gunung mengalami teror, karena sebabnya ini gitu, Iya. Kang ya, Om ya. Betul. Jadi kita Iya. jangan mengulangi hal kayak gitu Iya, tuh. iya. Tadi Kang Arya misalkan temennya ngambil sesuatu gitu kan, kita jangan ngambil biar nggak ada gesekan-gesekan. Betul. Kayak gitu ya. Jadi diambil nilai sisi positifnya, buang sisi buruknya ya. Orang bijak itu dia bisa mengambil dan belajar dari pengalaman seseorang tanpa dia harus merasakan. Karena di saat merasakan itu tidak semudah cocot ini berbicara, Ferguson. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman semua. Jangan lupa ya dari video ini langsung mampir nih ke YouTube-nya Om Meru juga Kang Arya. Soalnya dari video ini akan continue part 2-nya ke Kang Arya dan part 3-nya ke Om Meru. Sampai sekian dulu pada video kali ini. Gue Umang bersama Om Meru dan juga Kang Arya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.